dahan dan ranting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua? Semoga hari ini kita diberikan kesehatan. Nah, jangan lupa tetap memakai masker ya kalau kalian lagi di luar rumah. Sebelum kakak memulai pemberian materi hari ini, yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, ya Allah, tambahlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan tentang hakikat perlindungan anak usia dini. Yuk kita lihat sama-sama. Hakikat perlindungan anak usia dini. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Pemerintah Indonesia pada tahun 2002 telah mengeluarkan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan sudah sejak tahun 1979 pemerintah telah melakukan UU nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dan juga pada tahun 1979 telah memberlakukan tentang UU Perlindungan Anak. Namun demikian, masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami tentang hukum kesejahteraan dan perlindungan anak. Banyak di antara anggota masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawab atas kesejahteraan dan perlindungan anak. Kedudukan anak, penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak, pendidikan anak, tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak. Ada 4 hak dasar terhadap anak, yaitu yang pertama, hak hidup. Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih di dalam kandungan, termasuk ke dalam hak hidup seperti memberikan gizi dan merangsang ketika anak masih di dalam kandungan, periksa kandungan dan lain-lain. Yang kedua, hak tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak. Dalam kehidupan anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diberi obat dan dibawa ke dokter, diberi ASI, imunisasi, dan dibawa ke posyandu. Selain itu, perkembangan psikisnya diperhatikan seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya. Yang ketiga, hak partisipasi. Hak partisipasi di sini adalah hak anak untuk dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan anak. Yang keempat, hak perlindungan, dan ini hak yang terakhir. Maksudnya, anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani untuk menentukan hal yang diinginkannya. Contohnya seperti ingin berani saat anak melakukan keinginan yang berbeda dengan keinginan orang tuanya. Disitulah hak anak keluar. Jadi anak berhak memilih haknya sendiri.
Di sini kakak akan menjelaskan tentang studi kasus hak-hak perlindungan anak. Di sini kakak membaca tentang artikel yang membahas tentang bagaimana kondisi anak di Indonesia, khususnya tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan anak. Kesejahteraan adalah kondisi di mana semua kebutuhan hidup seorang yang bisa terpenuhi dan bisa mencapai keputusan. Anak adalah salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosial, karena merupakan individu yang meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu negara. Saat ini kondisi anak-anak di Indonesia yang masih perlu ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraan yang bermasalah. Banyak hal-hal yang menjadi penyebab terjadi terpenuhnya kebutuhan dan hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja dan akan terganggu atas perkembangannya. Untuk itu, kita sebagai guru atau orang tua atau lingkungan masyarakat, kita harus bisa menjaga anak itu agar tetap bisa berkembang dan bisa hidup dengan sejahtera. Kemudian salah satu yang harus diperhatikan tentang perlindungan dan kebutuhan anak adalah tentang efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut telah dibahas bagaimana seharusnya kita memperlakukan agar anak tetap hidup sejahtera dan mendapatkan perlindungannya serta pemenuhan kehidupan dan haknya. Baiklah, kita akan menjelaskan tentang tentang karakteristik perlindungan anak usia dini. Yeay, kita sudah sampai ke terakhir. Sebelum kakak menutup penjelasan hari ini, kita harus mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kakak berterima kasih kepada adik-adik atau anak-anak yang hebat di luar sana. Dan kakak juga berterima kasih kepada orang tua yang telah membimbing anaknya untuk belajar di rumah. Kakak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.